anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Walaupun pembelajaran jarak jauh, tapi masih tetap semangat untuk belajar kan? Ya, pada tema 4, sehat itu penting, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, mata pelajaran IPS, kita akan kembali belajar tentang interaksi sosial. Nah, anak-anak masih ingat apa itu interaksi? Nah, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Jadi ingat ya, hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih itu disebut dengan interaksi sosial. Nah, sekarang kita belajar interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Nah, sebelum kita belajar tentang interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya, kita tentu harus tahu apa ya pengertian dari pembangunan sosial budaya. Nah, di sini Ibu sudah berikan. Jadi, pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi, pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ya, ini ya diingat ya pengertiannya. Nah, kira-kira pembangunan dalam aspek apa saja pembangunan sosial budaya ini? Nah, yang pertama, pembangunan dalam aspek berbahasa sebagai identitas bangsa. Nah, kita kan biasanya menggunakan bahasa apa dalam kehidupan kita sehari-hari? Bahasa Indonesia. Karena kita berada pada bangsa Indonesia. Nah, yang pertama, bahasa Indonesia diajarkan di sekolah. Ya kan anak-anak? Kita ada belajar bahasa Indonesia kan? Nah, benar sekali. Tujuannya agar semua warga negara Indonesia dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Nah, selanjutnya bahasa Indonesia digunakan di sekolah. Bisa juga di lembaga pemerintahan, kemudian di tempat umum, atau bahasa Indonesia ini digunakan sebagai alat komunikasi utama. Jadi kalau kita berbicara kemanapun dan dimanapun, selama kita masih berada di negara Indonesia, kita bisa menggunakan bahasa Indonesia. Nah, yang ketiga adalah bahasa Indonesia dikembangkan oleh pemerintah. Misalnya, dengan menyerap kosakata baik dari kosakata asing maupun dari kosakata bahasa daerah. Nah, tujuannya untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia kita. Yang keempat, bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Nah, biasanya bahasa daerah ini digunakan dalam upacara-upacara adat atau bisa juga percakapan sehari-hari di keluarga. Mungkin kamu masih ada yang menggunakan bahasa daerah kan? Ya, ini adalah pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa. Nah, selanjutnya adalah pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi. Nah, yang pertama itu adalah melestarikan adat istiadat di suatu daerah. Misalnya, melakukan upacara adat sesuai dengan tata cara adat tersebut. Misalnya adat Batak. Jadi, kita melestarikan adat istiadat Batak. Terus yang kedua, melaksanakan norma-norma yang terdapat dalam suatu adat istiadat. Norma-norma ini sama seperti dengan peraturan-peraturan. Jadi,
di adat istiadat, ada juga norma-norma yang berlaku atau ada peraturan-peraturan yang berlaku yang bisa diikuti. Ini tujuannya untuk melestarikan adat istiadat kita juga. Kemudian yang ketiga adalah pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam. Nah, tentu alam sangat bermanfaat bagi manusia. Dan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, karena itu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita bisa mengolah sumber daya alam. Misalnya, mengolah kayu dengan teknologi modern. Yang kedua, bisa juga membangun sarana dan prasarana. Selanjutnya, interaksi dalam bidang pendidikan. Nah, dalam bidang pendidikan ini sebenarnya ada pendidikan formal dan non-formal. Kalau contohnya formal itu kamu di SD, kemudian di SMP nanti, di SMA, dan selanjutnya bisa ke perguruan tinggi. Kalau dia pendidikan non-formal itu contohnya kamu kursus musik, kursus menari, kemudian ada bimbingan belajar, itu namanya pendidikan non-formal. Ada juga yang informal, contohnya itu pendidikan dalam keluarga. Nah, ternyata ada 4 macam interaksi dalam bidang pendidikan. Yang pertama itu adalah interaksi siswa dengan siswa. Seperti teman kamu dengan kamu itu berinteraksi. Kemudian ada interaksi siswa dengan sumber belajar. Sumber belajarnya apa? Misalnya buku kamu berinteraksi dengan buku, kamu baca buku. Kemudian interaksi siswa dengan guru, misalnya tanya jawab ataupun menulis seperti yang disuruh oleh guru kamu. Mencatat pelajaran yang sudah dipelajari itu merupakan sebuah interaksi juga. Kemudian ada interaksi siswa dengan lingkungan. Nah, dengan lingkungan di sekolah, apa yang kamu lakukan? Misalnya bisa bermain, bisa juga berolahraga, itu juga membaca, itu merupakan interaksi juga. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini saja. Jadi, tugas kamu ada pada subtema 1. Jadi, tugasnya ada pada materi pelajaran subtema 1. Halaman 12, nomor 1 sampai nomor 4. Silakan dikerjakan ya anak-anak. Bye-bye.